Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fujasur Baktiadiasa. Kali ini saya sedang berada di greenhouse melon hidroponik di Pondok Pesantren Alumana Sukabumi. Pada kesempatan ini kita akan membuat pH down. Jadi pH down ini fungsinya kalau di greenhouse itu untuk menurunkan pH. Jika misalkan air baku atau air dari sumber airnya pH-nya terlalu tinggi, maka kita harus memberikan perlakuan pH down. Nah, pH down sendiri ini berbahan dasar cairan asam. Cairan asam yang kita gunakan ini ada asam fosfat atau H3PO4, di mana kadarnya cukup tinggi di angka 80%. Maka dari itu kita harus menggunakan peralatan-peralatan khusus untuk menghindari zat asam terkena kulit karena nanti bisa menimbulkan iritasi. Jadi saya jelaskan dulu pertama-tama peralatan yang harus disediakan, yaitu sarung tangan, jelas untuk melindungi tangan kita dari cairan asam. Kemudian ada kacamata yang untuk melindungi uap dari cairan asam itu sendiri, dan yang terakhir tentunya masker, di mana masker ini saya juga menggunakan 2 lapis masker. Baik, saya gunakan dulu maskernya. Kemudian sebenarnya sifat pencampuran atau pembuatan pH down ini cukup simpel, di mana hanya menyampurkan cairan asam yang kita punya yang memang kadarnya cukup tinggi, kita campurkan dengan air biasa saja agar kadarnya bisa turun dan memang bisa digunakan untuk atau pencampuran air nutrisi nantinya. Nah, sekarang asam fosfatnya sudah bisa kita pegang. Jadi asam fosfat ini kalau rumus kimianya itu H3PO4. Dia kadarnya yang kita beli ini di angka 85%. Asam fosfat yang kita beli juga dia bersifat food grade, artinya bisa digunakan untuk makanan, tapi dalam kondisi tertentu. Kemudian peralatan selanjutnya ini ada air baku yang sudah kita sediakan, dan ada pH meter dan ppm untuk pengecekan ppm yang sebelumnya. Oh iya, saya lupa untuk menggunakan kacamatanya terlebih dahulu. Baik, setelah semuanya lengkap, kita bisa mulai pengecekan dari mulai air bakunya dulu, dicek pH-nya berapa banyak. Kita akan cek. Bisa dilihat teman-teman, di sini ada air baku kurang lebih 1 liter ya. Dimana kita akan cek pH-nya. pH sebelumnya itu, ini agak menghalangi. pH sebelumnya dia di angka 8,6, kurang lebih 8586 lah ya, 84. Ya, nanti mungkin bisa kelihatan. 82 turun lagi, kurang lebih di angka 8 sampai 8,5. Nah, cairan pH down ini kurang lebih kita akan ukur dulu jumlahnya berapa mili agar nanti takarannya bisa pas, supaya memang tingkat asam fosfat yang akan kita gunakan di akhirnya itu di angka kisaran 10 sampai belasan persen, dimana kan ini dia masih di angka 85%, artinya kita akan campurkan dengan air sebanyak 7 kali lipatnya agar kadarnya menjadi turun di angka 10 sampai belasan persen. Baik, sebelumnya akan saya tumpahkan dulu ini air bakunya. Akan kita kembalikan lagi karena tadi sudah dicek pH. Oh iya, setelah ini kita memerlukan media pencampuran, nanti ada tempatnya. Baik, kita coba buka. Ya, baik, kita akan melanjutkan dengan penghitungan takaran pH down yang ada dalam satu botol ini. Jadi memang kita harus benar-benar berhati-hati, dimana pH down ini kan bersifat zat asam, artinya ketika menyentuh kulit pun itu bisa menimbulkan iritasi atau bahkan dalam kondisi yang terparah itu bisa menimbulkan luka bakar. Jadi benar-benar harus safety first. Baik, kita tumpahkan terlebih dahulu, jangan sampai ada cipratan yang menyiprat. Pelan-pelan. Saya jelaskan kembali bahwa cairan asam yang kita gunakan ini adalah asam fosfat. Nah, mungkin dari teman-teman juga banyak yang bertanya, apakah bisa pakai asam nitrat atau asam apa yang bersifat bubuk atau yang seperti asam-asaman yang lain. Sebenarnya mungkin itu bisa saja, akan tetapi dalam penggunaannya mungkin kurang efisien. Jadi kebanyakan yang sudah digunakan oleh yang lain pun menggunakan asam fosfat, dimana ya tadi rumusnya itu H3PO4. Ternyata takarannya itu di angka 500 mili atau setengah liter ya, bisa dilihat.
Artinya ketika 500 ml ini dia kadarnya di angka 85%, ketika kita ingin menyampurkan dengan air baku sehingga menurunkan kadarnya menjadi 10 sampai belasan persen, kita mungkin hanya akan menambahkan kurang lebih 3,5 liter, sehingga nanti volume akhirnya akan menjadi 4 liter 4 liter asam fosfat atau H3PO4 yang kadarnya di angka 10 sampai belasan persen. Nanti kita bisa konversikan menggunakan kalkulator. Baik, kita sekarang sudah bisa mulai mencampurkannya. Pertama-tama kita campurkan di wadah yang berbeda ya. Kita di sini menggunakan wadah kontainer yang memang kita jarang gunakan, sehingga nanti tidak berisiko jika jika dipakai oleh cairan asam. Kita campurkan terlebih dahulu. Tadi ini 500 ml atau setengah liter. Kemudian kita campurkan dengan air baku sebanyak 3,5 liter. Ini 1 liter pertama. Kemudian ini 1 liter kedua. Dan ini 1 liter ketiga. Dan sekarang 500 ml. Ya, 500 ml. Sudah tercampur. Perbandingannya tadi antara asam fosfat 85% dengan air baku perbandingannya 1:7. Artinya kalau dikonversi secara rata-rata sekarang cairan asam ini, atau masih bisa disebut asam fosfat ini, dia kadarnya di angka 10 sampai belasan persen. Jadi air ini sebenarnya sudah bisa digunakan atau bisa dianggap menjadi pH-DON. pH-DON sendiri ini nanti cairan yang akan dicampurkan lagi dengan air nutrisi atau air yang ada di dalam tauran air baku untuk menurunkan pH. Sebenarnya kalau cairan asam itu kita tidak perlu mengaduk, artinya dia sudah tercampur sendiri secara otomatis. Tinggal kita sekarang tuangkan ke dalam jerigen yang biasa kita pakai untuk air pH daun itu sendiri. Baik, saya akan ambilkan dulu jerigen untuk pH daunnya. Oke, baik. Sekarang setelah ada tempat jerigennya, kita akan tuangkan sedikit demi sedikit, dimana nanti si jerigen ini akan kita setting ulang juga di tempat dosing system untuk pencampuran pH DON dengan air nutrisinya. Jadi memang karena sekarang kadarnya mungkin hanya di angka 10 sampai 12%, jadi si cairan asam ini bisa dikatakan tidak terlalu berbahaya seperti yang sebelumnya, dimana kan angkanya 85%. Akan tetapi memang ketika si cairan itu masih belum bisa dicek untuk ppm karena memang masih terlalu tinggi pH-nya. Maka si pH meter pun biasanya akan menampilkan tampilan error karena memang kadar pH-nya masih cukup tinggi. Saja sepertinya tidak apa-apa. Jerigen ini biasanya masih bisa menampung 5 liter, sedangkan pH DON yang kita buat tadi di angka 4 liter. Jadi memang untuk segi modal itu kita hanya memerlukan modal asam fosfat kadarnya 85%. Nah, asam fosfat ini bisa teman-teman beli di toko-toko kimia, atau lebih mudah untuk sekarang mungkin membeli secara online di marketplace, dimana harganya itu kisarannya berbeda-beda di angka 50.000 sampai 75.000, tergantung dari kualitas. Dan asam fosfat itu ada dua jenis. Yang pertama yang kita pakai di food grade, dan yang kedua kalau tidak salah itu industrial grade atau apa gitu, jadi hanya untuk industri ya mungkin. Jadi food grade ini bisa dikatakan lebih aman untuk kita makhluk hidup, manusia ataupun nanti untuk tanaman ke depannya. Baik, jadi segini saja mungkin pembuatan larutan pH DON, dimana
dengan menggunakan asam fosfat 85% yang dilarutkan dengan air baku, sehingga menjadi asam fosfat berkisar 10-12%. Nah, nanti ini asam fosfat ini akan dipasangkan kepada dosing sistem yang akan secara otomatis memberikan cairan asam ini kepada air toren nutrisi, sehingga pH yang digunakan oleh air nutrisi ini bisa berkurang. Yang biasanya kalau di greenhouse kita itu pH awal air biasa itu di angka 8 atau sampai 9, bahkan setelah dicampurkan nutrisi AB mix dia akan berkurang tapi tidak begitu signifikan. Kemudian dicampurkan lagi pH down maka akan berkurang. Biasanya pH yang ada di air toren nutrisi itu di angka 6,5 sampai 7. Akan tetapi setelah si air nutrisi ini disiramkan secara otomatis kepada tanaman dan kita mengecek pH yang ada di media melon ini sendiri, dia di angka 5,5. Artinya pH yang cukup ideal untuk tanaman di angka 5,5 sampai 6. Mungkin cukup sekian video kita kali ini. Sampai berjumpa di video yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.